Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Septiani, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu pihak yang mengelola rumah tangga. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat ilmu ekonomi. 1. Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. 2. Membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. 3. Membuat pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. 4. Membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. 5. Meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu 1. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. 2. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. 3. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Terdiri 1. Sumber daya alam, contoh tanah, cadangan mineral. 2. Sumber daya manusia, contoh tenaga kerja dan entrepreneurship. 3. Sumber daya modal, contoh peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Sifat-sifat teori ekonomi. 1. Ekonomi deskriptif. 2. Ekonomi terapan. 3. Teori ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. 1. Ekonomi mikro yaitu A. Menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. B. Menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja atau produsen atau konsumen. C. Memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. 2. Ekonomi makro yaitu A. Menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. B. Menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. C. Menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Permasalahan yang terjadi dalam ekonomi mikro dan makro. Permasalahan yang terjadi dalam ekonomi mikro juga bersifat khusus. Misalnya, 1. Harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan apabila tidak terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar. 2. Kenaikan harga bahan bakar yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengusaha serta pengemudi. 3. Praktik monopolistik yang mempersempit peluang bisnis sehingga menghilangkan semangat kewirausahaan masyarakat. 4. Panjangnya saluran distribusi
yang menyebabkan tingginya harga barang pada saat sampai pada konsumen. Permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro adalah permasalahan secara keseluruhan juga. Misalnya, 1. Pengangguran, yang menandakan bahwa perekonomian tidak mencapai tujuannya untuk menyerap seluruh tenaga kerja. 2. Inflasi, yang disebabkan oleh meningkatnya harga secara terus-menerus. 3. Suku bunga, yang bila mana mengalami kenaikan akan menyebabkan peningkatan beban bunga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah pengucapan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.